Dalam konferensi pers pada Senin 22 Desember 2025, Bareskrim Polri menyebut telah menggagalkan peredaran gelap narkotika yang diduga akan diedarkan menjelang pelaksanaan Jakarta Warehouse Project atau DWP di Bali pada 12 hingga 14 Desember 2025. Bagaimana hasil operasinya? Kita bahas ya. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso Senin 22 Desember mengungkap ada 17 tersangka dan 3 modus yang dilancarkan pengedar narkoba. 1 orang warga negara asing dan 16 warga negara Indonesia dengan rincian 10 WNI laki-laki dan 6 WNI perempuan. Modus yang digunakan oleh jaringan tersebut ada beberapa. Pertama adalah menggunakan sistem tempel dan sistem COD atau cash on delivery, dan juga sistem transaksi melalui perbankan. Adapun 17 tersangka ini berasal dari 6 sindikat pengedar narkoba. Sindikat tersebut adalah sindikat tersangka Gus Liadi dan kawan-kawan, sindikat tersangka Dona Fabiola dan kawan-kawan, sindikat tersangka Ali Sergio alias Nino dan kawan-kawan, sindikat tersangka Natali Putri Oktavianus dan kawan-kawan, sindikat tersangka Tresilia Piga dan kawan-kawan, dan sindikat tersangka Ricky Chandra dan kawan-kawan. Polisi pun menjelaskan jika berdasarkan pengalaman penanganan yang dilakukan kepolisian di ajang DWP 2024 yang justru kontraproduktif terhadap Polri, maka penegakan yang dilakukan pada ajang DWP 2025 akan diterapkan untuk kedepannya. Untuk mencegah penyelewengan kembali terjadi, maka penindakan oleh kepolisian akan dilakukan sebagai mitigasi dan mencegah agar narkoba tidak sampai ke calon pengguna. Situasi ini juga menambah panjang catatan buruk ajang yang digelar tiap tahun. Betapa tidak, di ajang yang sama setahun sebelumnya sebanyak 22 polisi dari Polda Metro Jaya, Polres Jakpus, dan Polsek Metro Kemayoran diduga memalak senilai 32,6 miliar rupiah dari warga negara Malaysia saat nonton konser DWP di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta. Kasus ini terungkap seusai acara DWP 2024, penonton ramai-ramai melaporkan dugaan pemerasan oleh polisi di platform X ataupun Instagram. Akun @twt_ref misalnya mengunggah adanya 400 warga Malaysia yang dipaksa membayar total 9 juta ringgit Malaysia atau sekitar 32,6 miliar rupiah. Tak hanya itu, ia menyebutkan ada penonton asal Singapura dan Thailand yang juga jadi korban. Polisi itu memaksa tes urin kepada penonton di tengah pergelaran DWP guna mengecek apakah penonton menggunakan narkoba atau tidak. Kemudian pengunjung tetap dipaksa untuk membayar swab meski hasil tes narkoba negatif. Sebulan kemudian, dari 22 polisi yang terlibat, 3 perwira menengah polisi dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH, yaitu mantan Ditres Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak, mantan Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKP Yudi Trinanta Saiful, dan mantan Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward Justisia. Sisanya 19 polisi diputus demosi atau penurunan jabatan selama 5 hingga 8 tahun di luar fungsi penegakan hukum. Sahabat Kompas, apakah upaya mitigasi polisi di event musik besar ini terbukti lebih efektif dan efisien mencegah terjadinya pelanggaran peredaran dan penggunaan narkoba? Akankah hal ini diterapkan untuk event-event besar lainnya ke depan?